Dayat, Ya, mari kita iklan. jelas sekali ngomongnya. Oke, kita binomo dulu nih. Halo Binomo, lama gak lihat saham di Binomo guys. Jadi kita udah investasi binomo nih kurang lebih dari 2 bulan lah ya kalau nggak salah ya. Lebih anjir. Lebih ya. Sekarang kita mau nunjukin gimana caranya menggunakan aplikasinya. Nah, dari sini kita pelajarin dulu nih arah grafiknya. Terus ngeliat apakah grafiknya itu mau turun atau mau naik. Oh ya, seperti biasa. Saya akan pilih naik. Yaudah naik gas. Naik dan saya invest $50. Kasih tahu deh ya. Nah, kan tadi udah lihat kan tadi duit awal kita itu ada $1.271, terus invest $50 itu jadi $1.364. Main juga nih. Tapi ingat ya, untuk invest di binomo kalian itu harus berumur 18 tahun ke atas nih, Oke, ya. minimal. Yang punya KTP lah pokoknya. Minimal. Dan emang kalau yang namanya ngomongin binomo itu ada profit sama ruginya. Oke. Tapi seenggaknya binomo sudah membantu saya untuk membayar kuliah Emon sebulan. Kurang lebih sebulan itu ngasilin itu $400. Ih, Kurang lebihnya segitu. Yang kadang sisanya nggak balik lagi. kamu hasilnya $800, situ ngasihnya 400. Ya 400-nya buat invest lagi dong. Jangan semuanya. Gimana sih investasi itu yang benar. Nah, tapi selain caranya invest, kita juga mau liatin kalian sejarah penarikan uang kita. Ya. Nah, pertama kalian pilih nih ya, kalian pilih garis 3 kiri di atas. Nah, terus klik trades. Klik trades. Nah, di sini lihat nih. Nah, ini sejarah penarikan uang kita selama ini. Kan banyak kan? Nah, dari sini kan bisa kelihatan nih Emon kadang-kadang narik nih. Nah, ini dia nih. Si anjing emang. Nah, kalau kalian pengen bisa main binomo kayak kita dan langsung profit terus, jangan lupa klik bio deskripsi kita ya. Klik link yang ada di deskripsi. Nah, itu pokoknya intinya kalau kalian mau kayak kita dan profit terus, jangan lupa klik link ada di deskripsi kita. Iya, nanti ada kode promonya. Dan kode promonya. Ya, kode promo tolong. Jadi, jangan lupa download binomo lewat link yang ada di deskripsi kita. Betul. Dan pakai kode promonya. Pakai kode promonya. Oke, 1 download, 1 doa untuk Dayat nikah bulan depan. Amin. Iya. Kok bulan depan cepet banget pelan-pelan? Alah matamu. Yaudah kita masuk filmnya. Tarik, Bon. Come on, tol. Halo Jadi Manis dan balik lagi di Dayat Emon. Bersama saya Dayat dan saya Emon. Oke, jadi di video kali ini kita akan sedikit nostalgia. Ini sekitar tahun lalu kita bahas ini loh. Sekitar tahun lalu kayaknya. Pertengahan tahun Karena lalu. Videonya hilang, gak tahu kemana. Oh, channelnya yang hilang tidak tahu kemana. Jadi di video kali ini kita akan membahas film yang dulu rame banget. Jadi filmnya berjudul adalah Malena. Yang diperankan oleh Monica Belluci. Siapa yang nggak tahu Monica Belluci? Saya tahu banget. Jadi di film ini kita akan melihat Mbak Monica Belluci disukai oleh seorang pria, atau lebih tepatnya bocil. Bocil yang berumur belum akil balik sama sekali, tapi sudah bisa ngajeng. Oke, jadi di sini kita akan memakai sudut pandang dari bocil berusia 12 tahun yang bernama Renato. Kita akan menyaksikan bagaimana Renato mengalami sebuah rasa jatuh cinta yang berujung pada penyakit mematikan. Oke, langsung gaspek. Ya udah. Aduh, kan tipu. Tarik, Wan. Kematol. Nah, di awal film kita diperlihatkan bahwa film ini dikisahkan pada masa Perang Dunia Pertama, yakni kala Mussolini berkuasa di Italia. Di waktu yang sama, Renato lagi dibeliin sepeda juga sama bapaknya. Diiringi tepuk tangan yang meriah dari seantero kota, Renato menggoyang sepedanya dengan penuh semangat menuju teman-temannya. Tiba di tempat teman-temannya, Renato memamerkan sepeda barunya dan minta bergabung dengan geng teman-temannya itu. Dan ternyata, geng itu adalah geng bocah-bocah remaja mesum yang memiliki kegiatan rutin yang cukup kurang kerjaan. Tiap harinya, ini beneran tiap hari ya, mereka nongkrong di trotoar cuma untuk ngeliatin seorang cewek lewat. Dan dialah Malena. Tanpa sadar, Renato mengalami jatuh cinta pada pandangan pertama. Atau lebih tepatnya, ngaceng pada pandangan pertama. Tolong, adik, turun, yang itu turun, pelan-pelan. Habis itu mereka pindah tempat lagi. Dan itu lagi-lagi cuma biar bisa ngelihat Malena berjalan. Saya sendiri juga bingung pada ngeliatin apaan sih. Dan mereka pindah tempat lagi, dan lagi, dan begitulah kira-kira keseharian bocah-bocah ini. Ya, dan tepuk tangan untuk Malena. Sungguh penduduk kota yang sportif. Padahal bapaknya Malena rupanya adalah guru di sekolah bocah-bocah ini. Bapaknya agak tuli, bahkan waktu bocah ini izin mau genjot Malena aja, malah dikira izin ke toilet. Dan gurunya malah bilang, iya sana buruan.
Bahkan hingga menjelang tidur pun, Renato masih terbayang-bayang akan keindahan gunung Tante Malena. Keesokan harinya, geng pemuja Malena bersantai di tebing pantai, sambil ngebandingin ukuran rudal masing-masing dan rudal siapa yang paling mampu memuaskan Tante Malena. Tidak terima karena orang lain ingin memiliki Malena, Renato jadi posesif, cemburu dan bergulat dengan temannya sendiri. Saking terobsesinya dengan Malena, Renato berani bolos sekolah hanya untuk bisa menikmati pemandangan indah Malena sendirian. Dan betapa kagetnya Renato, tiba-tiba Tante Malena keluar dari rumahnya dan manggil dia untuk minta tolong dibeliin samsu di warung. Cakep-cakep kok ngisepnya samsu. Dan pas mau ngasih duit, alah, pakai segala jatuh lagi. Halalah. Sambil menyelam minum air, sambil dapat receh, Renato sukses dapat paha. Dan mulus bener itu. Dan ternyata itu cuma mimpi. Aduh, titik mimpi kok siang-siang, kayak pengangguran. Ya kita dong. Karena Renato merasa dirinya sudah cukup dewasa, karena dia sudah bisa merasakan cinta, ia langsung pergi ke tukang permak levis. Dia merasa untuk bisa jadi lebih dewasa, ia kini harus pakai celana panjang. Sayangnya, ia mencuri dan menjahit celana kerja milik bapaknya tanpa bilang-bilang. Begitu sampai di rumah, bapaknya langsung ngamuk. Langsung aja ditimpuk sama celana. Dasar bocah kurang ajar. Udah bolos sekolah nyolong celana pula. Gak kapok habis diajar bapaknya, malamnya si Renato menyelinap keluar rumah lewat jendela. Rupanya ia pergi untuk ngintip Malena ke rumahnya. Udah gak sehat ini bocahnya ini. Dan terlihat Mbak Malena lagi kipas-kipas sambil rebahan di sofa. Rupanya Tante Malena ini juga kamar rebahan. Sini Mbak, sama diet aja. Wangi bangsat. Tidak puas ngintip malam-malam, Renato besoknya ngintip lagi. Dan terlihat Tante Malena sedang berjemur di depan rumah sembari ngeringin rambut yang baru dikeramasin. Dan kali ini Renato berimajinasi dirinya ada di bawah rambut Malena. Sambil ditetesi air yang mengalir rambut Tante Bohai tersebut. Aduh deh, mimpi terus. Kocok terus tuh Batang. Sementara Renato asik bermimpi, Malena terlihat sedang membaca sepucuk surat yang sepertinya adalah surat dari suaminya yang sedang berada di medan perang. Aduh, pengen jadi surat ya cuk. Layaknya narkoba, Renato menjadi kecanduan terhadap rutinitas ngintip Malena di rumahnya. Malam besoknya, Renato pergi ngintip Malena lagi. Kali ini, Tante Malena terlihat sedang asik menjahit baju sembari asik menghisap. Malena punya selera. Sembari sebat, enaknya sambil dengerin lagu. Merosot. Dan Renato pun kesenangan. Terlihat Malena kesepian dan berdansa dengan foto suaminya sembari ditemani lagu yang romantis. Dan namanya bocah lagi jatuh cinta, apapun akan dilakukan demi bisa merasa lebih dekat dengan kekasih hatinya. Renato langsung pergi ke toko kaset dan membeli paku sekilo. Anda mau beli rokok? Oh, bukan. Ya enggak. Dia ke toko kaset, dia beli kaset. Dan dia membeli lagu yang dia dengar kala malam itu dia mengintip Malena berdansa. Malamnya, sembari nyetel lagu, Renato asik berimajinasi sambil melihat bokep jadul. Kali ini ia berimajinasi Malena datang ke rumahnya. Dan tanpa basa-basi, Renato langsung menyentuh tubuh Malena dan membuka pakaiannya satu persatu. Mumpung mimpi ya kan, hajar aja. Esoknya, Renato pergi membuntuti Malena berjalan ke tengah kota. Di kota, Malena jadi pergunjingan ibu-ibu PKK yang nongkrong di sana. Mereka membandingkan Malena dengan Gina, pelacur peliharaan Pak Camat yang setidaknya tidak munafik dengan profesinya sebagai cewek simpenan. Renato terus mengikuti Malena hingga Malena pergi ke rumah ayahnya untuk merawat ayahnya yang sudah tua. Dan sekarang imajinasi Renato makin liar. Karena sudah ngaceng parah, Renato langsung pulang ke rumah dan menuntaskan nafsunya secara mandiri. Imajinasi Renato memang perlu diacungi jempol. Ia membayangkan dirinya dan Malena bagaikan Tarzan dan Jane. Seolah-olah dalam film koboi dan bahkan hingga cerita Ratu Mesir. Luar biasa hati Renato ini. Renato terus mengocok batangnya hingga orang tuanya ngomel. Ya Pak, maklumin Pak, namanya juga anak muda. Semangatnya masih tinggi. Kocok terus tuh batang anjing. Suatu hari, tentara datang ke kota dan membawa kabar bahwa salah satu warga kota mereka, yakni suami Malena, telah gugur di medan perang di Afrika. Dan bukannya berduka, para pria di situ justru malah terlihat makin happy karena kini Malena resmi menjadi janda. Oke. Khawatir dengan kondisi Malena, Renato sampai datang ke gereja dan berdoa pada Tuhan agar Malena selalu dilindungi. Usai berdoa, Renato malah bikin dosa lagi. Kali ini, ia tergoda oleh jemuran Tante Malena. Dan yang ia lakukan adalah, ia nekat mencuri salah satu celana dalam milik Malena. Dan sudah bisa ditebak tentunya apa yang selanjutnya dilakukan oleh Renato. Berbekal celana dalam warna hitam milik Malena, Renato hilang di buah imajinasinya sendiri. Dan kasurnya sampai berisik bukan main. Namun gobloknya Renato, ia tertidur tanpa lupa menyembunyikan barang bukti. Dan alhasil ketika ayahnya masuk ke kamar, Renato pun langsung dihajar sama bapaknya. Dan tidak mau ketinggalan, kali ini ibunya ikutan. Malu karena punya anak yang tingkah lakunya begajulan, si bapak mengunci Renato di kamarnya. Namun rupanya Renato mengidap asma.
dan dokter menyatakan bahwa ia kekurangan udara segar. Akhirnya orang tuanya memperbolehkan Renato untuk keluar rumah lagi. Dan langsung saja tanpa ragu sedikit pun Renato menggoes sepedanya dengan full speed menuju rumah Malena. Namun rupanya sekarang di depan rumah Malena sudah dipenuhi oleh pria-pria yang menanti kesempatan untuk bisa mendekati tante bohai tersebut. Esoknya ayah Malena yang menjadi guru Renato tiba-tiba menerima surat yang mengatakan bahwa putrinya bikin malu karena tidur dengan seluruh pria di kota. Ayah Malena syok dan langsung meninggalkan kelas. Ayah Malena pun menolak untuk bertemu dengan putrinya lagi karena dirinya kecewa. Malena tidak diperbolehkan untuk masuk rumahnya lagi. Malamnya, Renato kembali mengintip rumah Malena. Rupanya kini Malena yang kesepian tengah menjalin hubungan dengan Letnan KD, salah satu letnan tentara. Sialnya, sepulangnya Letnan KD tersebut dari rumah Malena, ia malah bertengkar dengan pria lain, hingga mengundang keributan dan kedatangan polisi. Karena kericuan itu, Malena dibawa ke persidangan. Malena sedih ketika mengetahui rupanya Letnan KD sudah dipindah tugaskan ke Albania dan mengaku tidak memiliki hubungan apapun dengan Malena. Dan sebaliknya, Malena malah dituduh memiliki hubungan dengan suami orang lain, alias dituduh sebagai pelakor. Namun Malena berhasil lolos dari tuduhan ini berkat bantuan seorang pengacara yang tampangnya tidak meyakinkan. Malamnya, terbukti rupanya pengacara itu membantu Malena karena memang ngacengan. Renato yang tengah mengintipnya sampai terjatuh dari pohon. Kesal karena merasa dihianati Malena, Renato pergi ke bioskop esek-esek dan mencari kepuasan dari Gina, si pelajar kota yang senang melayani daun muda. Namun rupanya, meski sedang dilayani wanita lain, Renato masih tidak bisa menghilangkan Malena dari benaknya. Suatu hari, perang akhirnya mencapai kota tempat tinggal Renato dan Malena. Kota itu dibom habis-habisan oleh pesawat musuh. Pengeboman ini memakan korban ayah Malena. Malena yang dilanda kesedihan karena kehilangan ayahnya langsung potong rambut. Rupanya, Malena yang sudah putus asa kini merelakan kehormatannya demi bisa makan. Nyaris setiap malam, ia menerima pria datang ke rumahnya asal pria itu membawa uang ataupun makanan. Kini Malena mengubah penampilannya dan secara terang-terangan mengakui bahwa ia harus mau bekerja sebagai pelacur demi bisa bertahan hidup. Tapi memang harus kita akui memang Malena cakepnya itu. Minta ampun. Cuma mau nyalain rokok aja, cowok-cowok pada rebutan. Esoknya, Renato dan orang-orang di kota melihat bahwa Malena kini juga melayani para tentara Jerman yang merupakan musuh. Malena dipandang sebagai pelacur pengkhianat karena sudah melayani Nazi. Tak kuat dengan kekecewaan ini, Renato langsung rubuh dan pingsan. Ibunya membawa Renato ke berbagai penyembuh. Dari metode gereja hingga metode tradisional, semua agar Renato sembuh. Namun bapaknya yang tidak percaya bahwa Renato kerasukan punya pendapat lain. Ia merasa bahwa ini cuma masalah puber. Renato cuma butuh kentu. Itu aja. Karena itu bapaknya langsung bawa Renato ke rumah bordil. Terobos aja lah anjing, ujar si bapak kalau Renato dibawa ke kamar oleh salah satu wanita di sana. Akhirnya Renato pun digas. Tak lama setelah itu perang pun berakhir. Tentara Jerman berhasil dikalahkan dan tentara Amerika datang menduduki kota itu. Karena dipandang sebagai pengkhianat dan pendukung Nazi, Malena langsung dikeroyok oleh para ibu-ibu PKK di sana. Malena dijambak, diseret, ditendang, ditelanjangi, diinjak hingga sekujur tubuhnya babak belur. Renato tidak bisa berbuat apa-apa sembari melihat kekasih hatinya dipukuli. Dianggap sebagai pelakor yang hina, Malena dipertontonkan dalam keadaan babak belur dan susunya kemana-mana. Bahkan hingga digunting rambutnya oleh para ibu-ibu yang beringas. Akhirnya Malena pun pergi meninggalkan kota biadab itu dengan wajah yang masih lebam. Sementara Renato hanya bisa memandangi dari jauh seiring pujaan hatinya pergi. Beberapa lama kemudian, kita diperlihatkan sosok pria yang baru datang ke kota itu. Ia mendatangi rumah Malena. Rupanya kini rumah Malena menjadi tempat mengungsi korban perang. Pria itu heran dan menanyakan keberadaan Malena. Rupanya pria itu adalah suami Malena yang ternyata masih hidup. Ketika bertanya ke penduduk kota, ia justru malah dibenci oleh para penduduk karena dianggap suami komunis. Merasa tidak tega, Renato membantu suami Malena. Diam-diam, Renato memberikan surat pada suami Malena yang galau. Renato menjelaskan apa yang terjadi pada Malena selama kepergian suaminya. Renato juga menjelaskan bahwa Malena tidak pernah berkhianat dan hanya berusaha bertahan hidup. Renato juga memberitahu dalam suratnya kemana Malena pergi. Suami Malena pun akhirnya langsung pergi untuk mencari keberadaan istrinya. Dan setelah itu, kita diperlihatkan kondisi setahun kemudian. Kehidupan di kota Sisilia terlihat damai dan seperti biasanya dulu. Namun tiba-tiba penduduk kota dikagetkan oleh sesuatu. Rupanya Malena sudah kembali ke kota itu dan digandeng oleh suaminya. Semua penduduk kota kini memandang Malena dengan cara yang berbeda. Bahkan ibu-ibu yang dulu ngeroyok Malena kini menyapa Malena dengan sopan kala ia belanja ke pasar. Dalam perjalanan pulang ke rumah, buah-buahan yang dibawa Malena jatuh dari tasnya. Renato yang melihat ini langsung mendatangi Malena dan membantunya. Usai membantu Malena membereskan belanjaannya, Malena mengucapkan terima kasih. Renato membalasnya dengan mengucapkan good luck pada Malena sambil memberikan senyum.
Dan dari keseluruhan film, inilah satu-satunya momen interaksi yang nyata antara Renato dan Malena. Adegan ini menunjukkan bahwa kepedulian Renato pada Malena benar-benar tulus. Menjelang akhir film, seiring Renato menggoyah sepedanya meninggalkan Malena yang berjalan ke arah lain, kita diperdengarkan narasi yang sepertinya dijelaskan oleh Renato yang sudah tua. Dia menjelaskan bahwa dalam hidupnya, ia sudah pernah mencintai banyak wanita dan banyak yang ia lupakan. Namun hingga akhir hayatnya, ia tidak pernah bisa melupakan Malena. Dan film pun tamat. Iya. Tanpa Lena Malena. Iya. Malena. Tanpa Lena. Film ini anjing. Intinya apa coba? Film ini nih sebenarnya itu menjadi sebuah perjalanan pencarian jati diri dari Dek Renato. Oh iya. Dan juga bagi Malena sebenarnya, karena tergantung kita mau melihat dari mana sisinya. Kita diliatin apa yang namanya jatuh cinta pandangan pertama, Terus lagi- Cinta pertama. terus lagi fantasi awal-awal kita waktu bisa ngaceng pertama tanpa izin. Aku lupa kapan. Dan apa ya, dari awal Renato melihat sosok Malena, terus menikmatinya dalam imajinasi doang, hingga akhirnya hanya mampu berbicara ketika film sudah mencapai ujungnya. Dan dari seluruh film, si Renato cuma ngomong sama Malena sekali. Dan dia cuma bilang good luck, Good luck. good luck. Dan itu cuma segelintir kata yang penuh harapan positif yang keluar dari mulutnya, terus lagi tanpa ada hasrat, tanpa ada nafsu. Iya betul. Jadi yang keluar dari mulut Renato itu bener-bener pure kasih sayang dan kepedulian yang tulus. Biar pujian hatinya itu baik-baik aja. Maksudnya bagaimanapun juga, cinta pertama pasti punya tempat yang istimewa dalam kehidupan kita. Betul. Bahkan membekas hingga usia tua nantinya. Bahkan sampai sekarang saya masih ingat Siapa? GL Pro. Jangan ditambah-tambah. Oh iya maaf. Membicarakan tentang film ini nggak lepas dari perjalanan masa kecil saya. Emang situ masa kecil kayak mana? Saya dulu nonton film ini di TV. Masa? Cuan yang TV. Emang ada di TV? Masih ada. Dulu kayak kalau nggak salah diputar di RCTI atau di mana itu loh. Kan kita baru punya TV 2020. Apa iya Bang? Terus saya anak siapa ya? Ya udah deh, mending kita bahas aja film yang lain. Oke, mari kita mulai. Apa? Akbar pamit. Gimana sih ngomongin? Ya udah kayaknya kalau kita ngomongin soal nostalgia itu banyak banget. Cuma ya intinya film ini adalah salah satu dari nostalgia yang saya punya dulu juga. Ya betul. Itu jadi kayaknya. Ini memang dulu ada di abis nonton bola nonton ini saya. Acara apa yang tadi nonton bola anjing? Baru nonton bola kena rampung kok TV ini baru istirahat. Ya udah. Saya lihat undur diri. Undur. Dan sampai jumpa di video kita berikutnya. Sampai jumpa dan dadah. Dadah. Dadah.